Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita sehingga kita masih diizinkannya untuk menghirup udara segar di alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, ada lagi pertanyaan datang dari Abdul Ghafur. Ustaz, bisakah Ustaz menjelaskan apakah masih ada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup hingga sekarang? Tolong Ustaz jelaskan. Seandainya ada, siapa orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Abdul Ghafur, apakah masih ada Ahlul Bait Nabi Muhammad pada masa sekarang ini atau yang masih hidup? Kalau seandainya ada, ya suruh menjelaskan siapa orangnya. Ya, untuk menjawab dari pertanyaan Abdul Ghafur, saya masih tetap menjawab masih ada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang. Tapi kita ingat dulu ya. Saya akan jelaskan, kita banyak orang pada zaman sekarang keliru. Dia mengatakan bahwa Ahlul Bait Nabi itu sama dengan zuriat. Jadi tiap-tiap zuriat itu Ahlul Bait. Tidak. Bukan semua zuriat Nabi Muhammad itu Ahlul Bait Nabi. Sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran itu surah 33 atau surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyusriba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Kami kata sesungguhnya kami mendaki untuk mensucikan engkau wahai Ahlul Bait sesuci-sucinya. Sucinya apanya disuci? Menghilangkan rijis di situ. Kekotoran, dosa itu dihilangkan oleh Allah kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Pernah juga seorang bertanya dengan saya dulu, pernah waktu saya masih di Arab, ditanya orang bangsa dari Kuwait itu, ada juga bertanya. Dia tanya dengan saya menggunakan bahasa Arab, manhum Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya siapa itu Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bertanya demikian. Saya akan jawab pertanyaan tersebut. Namun untuk menjawab ini pertanyaan dari Pak Abdul Ghafur, saya jawab masih ada. Nah, siapa orangnya? Kata Nabi Muhammad, yang Ahlul Baitku itu pasti hidup sampai akhir zaman, namanya Imam akhir zaman Al-Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu merupakan daripada Ahlul Bait Nabi itu. Orang merupakan Ahlul Bait, utusannya, penerusnya hingga akhir zaman nanti. Dia akan turun Ahlul Bait Nabi itu yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan turun nantinya bersama Isa. Tapi yang memimpin itu adalah Imam Mahdi. Sewaktu mau sholat, itu yang menjadi imamnya Imam Mahdi. Nabi Isa dia sadar juga, saya ini hanya sebagai pembantu saja. Kenapa dikatakan sebagai pembantu? Sedangkan Imam Mahdi ini merupakan salah satu penerus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibawa oleh Imam Mahdi itu zuriat, yang dibawanya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya jawab di sini, yang nama Imam Mahdi itu di samping dia zuriat Nabi, dia Ahlul Bait.
Ya, tapi beda loh dibandingkan dengan habaib. Habaib itu ya para habaib ya atau para habib ini dia itu zuriat Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait tapi cuma zuriat. Nah, tapi kalau zuriat itu belum ada termasuk tidak semua zuriat itu ahlul bait dan tidak semua zuriat itu disucikan oleh Allah. Nah, tapi yang disuci Allah itu ahlul bait. Bedanya ahlul bait orang yang keturunan Nabi juga tuh anak cucu Nabi tapi disucikan Allah. Sedangkan yang biasa ini cuma hanya zuriat saya ya. Kalau zuriat saya tidak disuci Allah tapi ada dosa-dosanya tetap ada ya. Nah, jadi itu bedanya antara zuriat dengan ahlul bait. Jadi ahlul bait katanya apa? Masih ada. Nah, kata Pak Gapur masih hidup zaman sekarang ini. Itu namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi inilah yang membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Isa tidak, hanya dia sekedar membantu saja. Makanya Nabi Isa waktu itu sholat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi sebagai imam karena dia membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Untuk Pak Gapur saya jawab ini mudah-mudahan sudah jelas ya. Saya lagi mengharap semoga Pak Gapur bisa menghubungi saya lewat WhatsApp sebagaimana telah saya lampirkan itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.